Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Masjid Raya Hasyim Asy'ari, di waktu yang singkat ini Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa pesan untuk kita semua agar kita selalu menjaga dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu ayat Al-Quran yang Allah katakan di dalam surat Al-Buruj, di situ ada sebuah kisah untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat tersebut, Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Shadaqallahul azim. Ashabul Ukhdud adalah satu kelompok yang ada di negeri Najran, perbatasan antara Saudi Arabia dan Yaman. Di situ Allah kisahkan begitu kuat ahlu Najran yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dipertemukan oleh seorang raja yang bengis, sehingga keimanan itu yang menyebabkan raja murka, sehingga orang-orang yang ketika itu beriman dimasukkan ke dalam parit. Maka di dalam parit yang besar itu dimasukkanlah orang-orang yang beriman. Entah itu orang tua, ada ibu-ibu yang sedang hamil, bahkan ada ibu-ibu yang sedang menggendong anak, bahkan ada anak-anak, dan segala macam umur dimasukkan karena sebab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala sudah dimasukkan di dalam parit, maka di dalam parit itu dibakar dengan kayu yang dikumpulkan. Maka dalam keadaan hidup mereka disiksa dan dibakar sampai meninggal. Singkat cerita, mereka meninggal dunia, kemudian mereka mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dari ini bahwasanya orang-orang ahlu Najran tidak memikirkan harta bendanya, tidak memikirkan kedudukannya, bahkan mereka tidak memikirkan kebahagiaan dunia. Yang dia pikirkan adalah mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat iman ini adalah nikmat yang besar, yang mana dia pertahankan walaupun taruhannya nyawa. Karena iman ini yang akan menyelamatkan kita, bukan di kehidupan dunia saja, bahkan nanti kehidupan akhirat. Maka begitu besar perjuangan orang-orang dahulu, sekedar untuk mempertahankan iman kepada Allah, maka mereka mendapat berbagai macam siksaan. Maka poin yang kedua adalah kita bagi orang-orang yang beriman diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri yang begitu indah, di negeri yang begitu banyak sumber daya alam. Kita tidak ada tantangan yang begitu berat untuk mempertahankan iman kita. Maka kisah ini agar kita memberi semangat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu akan merubah kepribadian orang, yang baik akan menjadi lebih baik, yang buruk akan menjadi baik. Maka iman sebuah energi yang kuat di dalam diri kita, sehingga dia melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersyukur kita yang diberikan oleh Allah keluasan dan kelapangan untuk ibadah, untuk taat, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempertahankan iman begitu gampang dan mudah. Maka pertahankan iman kita sampai akhir hayat dan sampai Allah menjemput ajal kita. Semoga Allah memberikan kita istiqamah di dalam beramal dan Allah berikan kita sesuatu yang lebih baik lagi kehidupannya di dunia maupun kelak di kehidupan akhirat. Mudah-mudahan ini adalah singkat kisah yang insya Allah menjadi inspirasi kita menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi untuk mempertahankan iman, karena iman adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita beruntung dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.